Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang imannya belum kuat atau belum terbuka mata hatinya. Satu, yaitu merasa akunya, egonya itu kuat, merasa memiliki itu sangat kuat. Apa yang dia lakukan, apapun yang dia usahakan, itu merasa dirinya sendiri yang merasa memiliki tentang itu semua. Karena apa? Karena dia belum mengerti tentang sejati atau sejatinya dirinya sendiri itu siapa. Terus yang memberi sinyal-sinyal tentang informasi atau apapun di dalam dirinya, kemudian dia mengerti tentang ini, itu, dia merasa itu dia sendiri yang mengerjakan atau berusaha untuk mendapatkan ini dan itu. Dengan instingnya dia sendiri, dengan pemahamannya dia sendiri, dia mengakui bahwa semua itu ialah dia sendiri yang bisa melakukan itu semua dengan usaha keras dan jerih payahnya sendiri. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan, kalau kamu menginginkan semua itu, apa yang kamu inginkan itu, maka akan aku sempurnakan apa yang menjadi pekerjaanmu. Makanya kita ini harus ingat insting, tahu-tahu kita ini tahu, oh caranya begini, oh begini cara menjual produk kita itu begini, bagaimana cara untuk menjadi sukses dalam urusan bisnis itu harus begini. Nah, kita tanpa sadar tentang usaha atau bisnis kita yang semakin sukses, semakin makmur, semakin jaya, itu karena insting kemudian diolah dari hati kemudian masuk ke otak. Nah, siapa yang memberi insting itu semua? Kadang-kadang orang itu melupakan itu. Sedangkan yang memberi insting atau sinyal-sinyal tentang kemajuan dari usaha apapun yang Anda lakukan, dari kesuksesan bisnis dan lain-lain, itu adalah insting dari Tuhan semua itu. Cuma karena tertutup dengan ego atau dengan keakuan yang merasa semua itu adalah dari kita sendiri, dengan akunya sendiri, maka akhirnya kita ini merasa mengakui dan memiliki itu semua tentang kekayaan, tentang kepintaran, tentang apapun itu karena jerih payah kita sendiri. Jadi seakan-akan itu hal-hal yang sifatnya itu berasal dari Tuhan, semua itu kadang-kadang kita lupakan. Kita bisa bergerak, bisa apapun, bisa berkarya apapun di dunia ini,
itu karena campur tangan Tuhan secara langsung ataupun tidak. Dan setelah apa yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita akui, apa yang menjadi milik kita, akhirnya kita ini kita pertahankan dengan sekuat tenaga, dengan cara apapun agar tidak bisa lenyap atau hilang atau berkurang dari dalam diri kita. Karena sudah selama ini sudah menemani atau di samping kita dan bisa kita gunakan semau kita. Dan semua itu kita anggap bahwa itu semua adalah milik kita sendiri tanpa diberi atau tanpa kehendak Tuhan. Karena ego mainnya di situ, merasa keakuannya ini sangat luar biasa. Dan akhirnya begitu semakin kita ini merambah atau lebih sadar tentang diri kita, itu siapa. Nah, akhirnya kita ini mulai belajar lunak tentang kepemilikan keakuan itu. Nah, kadang orang ini lupa ya tentang menyadari itu semua. Akhirnya apa? Kalau kita merasa memiliki itu semua dengan jerih payah, dengan pemikiran kita sendiri, dan bila apa yang kesuksesan berupa materi, berupa apapun, mobil, motor, rumah, tanah yang kita usahakan dan akhirnya kita merasa kita miliki, akhirnya kita ini berusaha untuk mempertahankan itu semua. Bila dari apa yang Anda raih atau miliki itu berkurang, Anda sudah sangat khawatir. Karena apa? Karena Anda merasa memiliki. Ya itu. Karena Anda merasa memiliki dengan ego yang Anda mainkan sendiri dan keakuan yang Anda miliki dan merasa itu semua adalah hasil kerja keras yang sampai lakukan sendiri, begitu berkurang ataupun hilang, Anda akan merasa sangat kehilangan, stres atau depresi karena merasa memiliki itu. Nah, bagaimana kita agar tidak melalui fase-fase itu atau merasa memiliki keakuan itu? Ya kita ini harus belajar sadar diri bahwa kita ini memang melaksanakan ini dan itu untuk meraih kesuksesan ini dan itu karena itu ada campur tangan Tuhan langsung yang disampaikan kepada jenengan semua untuk apa? Pekerjaan itu menjadi sempurna. Nah, untuk itu kita ini belajar sadar diri untuk mengurangi atau kalau menghilangkan memang sulit ya, mengurangi merasa keakuan semua itu dari jerih payah usaha kita sendiri. Dan maka lepas dari itu semua kita ini harus belajar mendekatkan diri atau belajar menyadari tentang diri kita sendiri ini bahwa kita ini tidak bisa melakukan ini dan itu kemudian tanpa campur tangan
atau apa ya, tanpa campur tangan atau kehendak dari Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pemberi apapun yang diinginkan manusia. Selama manusia itu berusaha sungguh-sungguh, yakin, dan berusaha dengan keras, dengan semangat yang tinggi, aku yakin apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda harapkan akan terwujud sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi ingat bahwa semua itu tidak akan bisa atau mampu terwujud tanpa campur tangan Tuhan. Perlu diingat di situ. Jadi manusia ini hanya sekian persennya saja untuk melaksanakan itu semua, tapi selebihnya itu adalah karena apa? Kehendak atau campur tangan Tuhan. Maka dari itu kita sama hidup di dunia ini, kalau kita ini mau belajar bersyukur, belajar sadar diri, belajar mengerti tentang apa yang pernah kita raih, apapun itu berupa kesuksesan dalam segi materi, atau seorang ilmuwan, atau seorang pengajar, atau seorang apapun, atau dengan pendidikan kita yang tinggi, itu karena apa? Itu karena adalah ada kehendak atau campur tangan Tuhan. Cuma kita ini nggak sadar kalau semua itu seakan-akan kita raih dari kemampuan atau kemauan dari kita sendiri. Nah, setelah kita ini belajar mau sadar diri tentang apa yang kita miliki, kesuksesan apa yang kita raih itu adalah berasal dari Tuhan, maka kita nanti akan gimana ya? Akan nggak terlalu banyak beban menghadapi hidup ini. Karena kita keakuan kita, merasa kepemilikan kita itu nggak terlalu melekat kuat. Jadi seandainya sewaktu-waktu terjadi guncangan itu kita ini sudah siap mengerti, siap sadar, atau kita ini nggak akhirnya terhindar dari depresi, terhindar dari stres, karena apapun itu semua itu berasal dari Tuhan. Apabila Tuhan berkehendak atau menghendaki kemudian kita dikurangi atau digeser, kita sadar dan kita ikhlas menerimanya, dan akhirnya kita bisa terhindar dari stres atau depresi dan lain-lain, karena kita sadar diri bahwa itu semua itu adalah dari Tuhan dan itu memang kehendak Tuhan. Maka bagi orang-orang yang sadar diri, maka mereka ini tidak mudah atau tidak gampang stres bila menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Maka sadarlah bahwa semua itu adalah karena karunia dari Tuhan. Saya rasa cukup demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.